presentasi hari ini oleh 3 kelompok ya, kelompok 11, kelompok 12 dan kelompok 13. Hari ini akan presentasi dengan kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah artikel berjudul Examining Actual Consumer Usage of E-Wallet, a Case Study of Big Data Analysis, yang akan dipresentasikan oleh Admistika, Cindy, Yanwar, Kaurumai, dan Imelda. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompok 12 akan mempresentasikan artikel yang berjudul COVID-19 and E-Wallet Usage Intention, Multi-Group Analysis between Indonesia and Malaysia. Dan akan dipresentasikan oleh Yustini, Vira, Andres Tarapanjang, Rovinus, dan selamat sore, Pak. Dan yang terakhir adalah artikel yang berjudul The Impact of COVID-19 on Consumer Behavior in Retail Banking, Evidence from Romania, yang akan dibawakan oleh Liberius, Jandri, Ningsi, Georgi, dan Indra. Oke, kepada kelompok 11 sudah siap untuk presentasi? Sudah, Pak. Oke, kalau begitu saya persilahkan kepada kelompok berapa? 11 untuk mempresentasikan topik atau bukan topik ya, penelitian atau hasil penelitian yang sudah dibagikan. Saya persilakan. Izin bagikan layar, Pak. Silakan. Oke, selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami itu membahas artikel Sabar, tentang slideshow dulu tuh. Slideshow dulu. Klik itu slideshow yang bagian itu, klik dulu enable editing baru slideshow. Lah, kelompok di mana ini? Kelompok 11 mana? Halo? Sudah slideshow tadi, Halo Pak. Pak. Tidak nampak ini. Itu malah diberhentikan presentasinya tadi. Coba ulang itu. Tidak kelihatan di kita. Ah, ini baru bentar. Slideshow.
Lah, kenapa belum slideshow ya? Ini seluruh layar tidak ini? Atau masuk lewat jendela tadi? Ini sama presentasi. Admestika, ini seluruh layar atau jendela? Jendela tadi, Pak. Ya, seluruh layar. Jangan main pakai jendela begitu, itu tidak bisa itu. Cepat itu. Ini waktu hanya 4 menit habis dengan 6 menit habis dengan hal-hal teknis begini. Slideshow. Ini baru bentar. Lanjut. Oke, jadi baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami itu meneliti artikel tentang konsumen pengguna e-wallet, studi kasus data analitik. Lanjut, Admes. Untuk latar belakang, dompet seluler seperti Alipay dan WeChat Pay telah menguasai 92% pangsa pasar di sektor pembayaran seluler dengan jumlah pengguna pembayaran seluler lebih dari 500 juta. Itu beberapa negara itu sudah menggunakan pembayaran seluler. Seperti ada beberapa negara itu yang pertama itu di Cina. Di Cina itu telah menunjukkan kepada dunia sekilas masa depan tanpa uang tunai mereka. Kalau di India itu ini pelarangan uang kertas bernilai tinggi pada tahun 2016 itu yang bertindak sebagai katalis untuk munculnya pembayaran tanpa uang tunai. Kalau di Brasil mereka menggunakan WhatsApp untuk mengirim uang atau melakukan pembelian, menandai pertama kalinya layanan pesan seluler WhatsApp menjalin platform pembayaran ke jejaring sosial. Jadi maksudnya sini mereka di Brasil itu menggunakan WhatsApp untuk ini tidak macam kayak kita di sini. Kita di sini hanya untuk pakai chat. Mereka di sana pakai belum guna WhatsApp untuk mengirim uang atau melakukan pembayaran itu melakukan WhatsApp melalui WhatsApp. Itu hampir 27% usaha kecil di Amerika Serikat melaporkan peningkatan layanan pembayaran seluler atau Apple Pay selama krisis. Sebagai salah satu inisiatif pemerintah Malaysia juga itu, mereka mempromosikan ke masyarakat tanpa uang tunai. Warga Malaysia yang memenuhi syarat untuk berhak menebus kredit melalui layanan e-wallet atau dompet digital untuk mendorong pelayanan pembayaran yang aman dan tanpa kontak fisik serta dapat lanjut Agnes. Lanjut Agnes. Itu tinjauan pustaka itu yang pertama itu ada mobil payment. Itu menurut Malat 2007 pembayaran seluler sebagai penggunaan perangkat seluler untuk melakukan transaksi pembayaran di mana uang atau dana ditransfer dari pembayar ke penerima melalui perantara dana ditransfer dari pembayar ke penerima melalui perantara atau tanpa perantara. Jadi mereka bisa bayar itu melalui perantara atau mereka juga bisa langsung begitu, membayar langsung ke tempat. Yang kedua itu tinjauan sistematis dari literatur yang ada tentang pembayaran seluler. Menurut Dalbert Malat, Ondurs, dan Smijewska, 2008 melakukan tinjauan terhadap studi pembayaran seluler yang ada dari tahun 1998 sampai 2006 itu menunjukkan bahwa 4 faktor yaitu teknologi, konsumen, pasar dan penyedia dan pedagang. Menurut Dalberg itu dan kawan-kawan tahun 2015 melanjutkan tinjauan eksistensi pada studi pembayaran seluler pada tahun 2007 dan 2014, mereka mengungkapkan bahwa 3 kategori paling dominan yaitu yang pertama itu ada pembayaran seluler, yang kedua teknologi, dan yang ketiga itu lingkungan teknologi dan ekosistem pembayaran seluler. Yang ketiga big data analitik. Menurut Kohn, Lee dan Sin tahun 2014, analisis data besar adalah menerapkan alat penambangan data untuk menganalisis sejumlah besar kumpulan data yang kompleks dan beragam.
Sedangkan menurut Gartner tahun 2020, analisis data besar mengacu pada volume, kecepatan tinggi, dan beragam aset informasi yang didapat diproses dengan wawasan bisnis untuk meningkatkan pengambilan keputusan bisnis dalam sebuah organisasi. Berikutnya, Imelda Intan. Jadi baik, saya akan Imelda Intan melanjutkan. atau Cindy Julian. Metode. Artikel ini menggunakan pendekatan eksplorasi pada pembayaran seluler dengan satu kasus yang diselamatkan dari penyedia layanan pembayaran seluler pihak ketiga dengan menggunakan teknik pengambilan, yaitu wawancara, studi kasus. Ini melibatkan pengumpulan data dunia nyata dan pemrosesan data ini melalui metode penembangan teks. Metode ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang fakta dan keadaan mendasar dalam sistem pembayaran seluler. Yang pertama, studi kasus. Bot sebagai salah satu aplikasi di e-wallet yang diluncurkan di Malaysia pada tahun 2017. Bot terlibat dalam beberapa perubahan bisnis yang dilihat berpotensi untuk model bisnis dengan konteks aplikasi pembayaran seluler. Studi kasus di Malaysia menurut Nielsen 2014, 60% konsumen Malaysia lebih suka menggunakan uang tunai untuk pengeluaran sehari-hari, dan 20% konsumen memilih menggunakan kartu kredit, dan 14% memilih kartu debit. Hal ini sangat menguntungkan pada uang tunai, dapat dikaitkan dengan rendahnya pertumbuhan produk domestik bruto di negara berkembang. Pada tahun 2019, survei Nielsen melaporkan bahwa mayoritas orang Malaysia masih menggunakan pembayaran uang tunai. 27% menggunakan kartu debit dan hanya 8% yang menggunakan dompet seluler. Menurut GASA 2020, ada 35 perusahaan dan 5 bank yang diberikan lisensi e-money dari Bank Sentral Malaysia. 3 e-wallet yang dominan di Malaysia yaitu Boch, GrabPay, dan Touch and Go. Dalam penelitian, kami memilih Boch e-wallets sebagai pihak ketiga sebagai kasus karena ingin menambah dampak kepercayaan konsumen pada lembaga keuangan yang sudah mapan dan bertujuan untuk mempelajari hubungan persaingan dan kolaborasi para pelaku dalam pembayaran seluler. Lanjut, Atmas. Pengumpulan data. Dari studi kasus yang dipilih sebelumnya, informasi bots yang tersedia umum, seperti halaman web perusahaan, berita, siaran pers, akun media sosial. Berdasarkan ulasan sebelumnya tentang pembayaran seluler, mereka bermaksud mengumpulkan data yang terkait dengan pengalaman pelanggan di e-wallet bots dan informasi layanan pelanggan. Mereka menerapkan perangkat lunak web scraping atau web scraper untuk mengumpulkan data dunia nyata tentang penggunaan e-wallet yang sebenarnya. Forum Lowat sebagai komunitas online terbesar di Malaysia dipilih oleh pengguna bots. Pengguna bots dapat meminta solusi dan berbagai pengalaman mereka di forum. Dengan demikian, sangat cocok untuk mengumpulkan data penggunaan e-wallet yang sebenarnya. Secara keseluruhan, ada 23.481 postingan diambil dari forum Lowat, dan secara total mereka memperoleh
18.149 postingan penggunaan bots untuk analisis data. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Cindy. Yang ketiga, analisis data. Pada 18.149 postingan menggunakan SAS Text Miner, perangkat lunak ini digunakan untuk mengungkap dan memahami data tekstual. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengurai dan mengekstrak informasi dari data besar yang dikumpulkan, menyaring informasi dan mengumpulkan informasi terkait. Ada 8 kluster atau kelompok yang berbeda dengan menggunakan pendekatan induktif untuk menginterpretasikan tema setiap kluster atau kelompok dalam analisis data besar. Berikut penjelasan dari 8 kluster teks. Pengguna bots curiga bahwa mereka diblokir karena mereka tidak dapat membuat bots apps. Lainnya juga percaya bahwa pengguna membagi tagihan dan memicu kegiatan penipuan. Banyak pengguna tidak mengetahui batas pengeluaran dan transfer online. Karena itu, para pengguna tidak dapat menambah uang tunai ke dalam akun bots mereka. Sejumlah besar pengguna mengalami kesulitan menambahkan kartu kredit mereka ke dalam akun bots mereka. Banyak pengguna mengungkapkan pendekatan negatif pengguna bots yang terganggu oleh layanan e-wallet ini saat mentransfer uang tunai atau mengisi uang e-wallet atau membayar tagihan. Kepuasan pengguna dapat digunakan untuk mengukur interaksi antara manajemen dan sistem informasi. Dalam penelitian ini, kepuasan pengguna direkomendasikan sebagai ukuran keberhasilan yang tepat bagi pengguna aplikasi e-wallet oleh konsumen. Lanjut. Pengguna bots termotivasi untuk mengadopsi e-wallet bots karena memberikan hadiah dan cashback kepada pengguna. Pengguna bots memiliki sikap yang baik terhadap e-wallet bots karena mereka dapat menerima uang. Alasan utama pengguna aplikasi e-wallet bots adalah mereka bertujuan untuk memenangkan cashback dari promosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asti. Berdasarkan komentar pengguna, tampaknya sebagian besar pengguna tidak langsung mendapatkan cashback. Sejumlah besar pengguna bots merasa bahwa layanan pelanggan sangat buruk karena pengguna biasanya tidak menerima balasan dari staf layanan mereka. Klaster ini berpusat pada layanan pelanggan yang buruk dari dukungan e-wallet bots. Lanjut. Tingkat pengguna yang bergabung dengan mengisi ulang e-wallet menggunakan kartu kredit dan berbelanja di merchant tertentu. Beberapa jenis mitra pedagang mendukung bots e-wallet di Malaysia termasuk restoran, pom bensin, bioskop, dan supermarket. Namun pengguna bots masih menemukan pembayaran e-wallet yang ditolak oleh pedagang seluruh Malaysia. Sementara itu, pengguna bots mengeluh bahwa beberapa pedagang memberlakukan sejumlah minuman untuk menggunakan pembayaran bots. Hal ini dikarenakan banyak kasir yang tidak terlatih menolak untuk menggunakan e-wallet. Lanjut. Lanjut, Asmi. Banyak pengguna meminta informasi pada diskusi platform online. Slide yang selanjutnya. Banyak pengguna meminta informasi pada diskusi platform online. Beberapa pengguna tidak mengetahui tanggal kadaluarsa
penukaran hadiah. Banyak pengguna BOS bergabung dengan promosi dan gagal menerima cashback dikarenakan pertanyaan yang ambigu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agnestika. Pengguna BOS mengeluh bahwa mereka tidak dapat memuat ulang e-wallet BOS. Mereka menggunakan kartu kredit. Beberapa pengguna menyarankan BOS e-wallet untuk menerapkan suatu kode QR untuk membayar tagihan untuk menghindari kegagalan transaksi. Lanjut, Asma. Sejumlah besar pengguna BOS tidak tahu cara menambahkan uang, cash out, dan menghabiskan batas bulanan yang ditetapkan oleh BOS e-wallet. Dalam penelitian ini, klaster 6 dan 7 diberi label sebagai antarmuka yang tidak ramah pengguna dan kompleksitas antarmuka. Selanjutnya dilanjutkan oleh Agnestika. Jadi baik karena Agnestika jaringannya kurang bagus, biar saya melanjutkan. Yang terakhir, gugus 15 dari hasil cluster text menerangkan bahwa beberapa pengguna bots mengajukan pertanyaan tentang apakah pengguna dapat memiliki akun banyak. Beberapa pengguna juga gagal masuk ke akun bots mereka karena mereka mengubah nomor telepon. Selain itu, diakui bahwa pengguna mengeluh sistem bots yang lamban dan tidak stabil ketika mereka mencoba untuk memuat aplikasi. Kesimpulan, pada artikel ini memberikan pembaharuan pada tinjauan literatur tentang penelitian pembayaran seluler. Beberapa penelitian ini telah melihat perilaku konsumen yang sebenarnya dalam penggunaan e-wallet. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan data dunia nyata dari platform media sosial dan menganalisis data besar menggunakan teknik penambahan teks. Analisis data besar memungkinkan kami untuk mengidentifikasi tema utama pengalaman penggunaan e-wallet, seperti menggunakan e-wallet untuk mendapatkan cashback dan hadiah, layanan pelanggan yang buruk, dan antarmuka yang tidak ramah pengguna. Hasil yang dihasilkan mengungkapkan bahwa kualitas sistem atau antarmuka yang tidak ramah pengguna, kualitas informasi atau ketidaklengkapan, dan kualitas layanan atau layanan pelanggan yang buruk berdampak pada penggunaan e-wallet dan kepuasan pengguna. Selain itu, kami mengidentifikasi karakteristik utama e-wallet seperti persaingan ketat antara bank dan penyedia layanan pembayaran seluler, kurasa masa kritis oleh pedagang, dan peraturan yang lain ketat di pasar pembayaran. Jadi baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada dari kelompok lain yang bertanya, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok berapa sudah ini? 11. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya buka kesempatan untuk bertanya. Saya, Pak. Silakan, Hengki. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 8. Yang menjadi pertanyaan saya, kan tadi sudah kita ketahui bersama ini
pembayaran sistem seluler. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara supaya kita bisa menghindari penipuan? Coba dari kelompok jelaskan cara apa. Dan yang kedua, kan tadi sudah membicarakan banyak penipuan di aplikasi bots. Nah, bagaimana cara ini sebuah aplikasi bot ini untuk kepada pelanggan itu yang tidak mempercaya bahwa banyak penipuan apa. Contohnya ini tidak 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 relevan begitu, tidak diakui. Nah, bagaimana cara dari aplikasi bots ini untuk bisa mempercayai kepada semua pelanggan yang berlangganan di bots, yang menggunakan aplikasi bot. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan kelompok. Silakan ya. Oh, ini kelompok tenang-tenang saja ini. Gimana ini? Jadi Bagaimana tadi dengan bagaimana? pertanyaan tadi Hengki? Nah, ini nih tidak fokus ini nih kelompok. Yang pertama ini bagaimana untuk Fokus menghindari Pak, saja ringan Pak. dengan menggunakan Ketik saja Hengki. Mungkin ketik saja. Biar dibaca. Jadi yang pertama itu yang ditanyakan tadi, bagaimana sudah dia mengatasi itu pelanggan-pelanggan yang kena tipu gitu. Itu ya Hengki ya? Inti pertanyaan satunya. Ya, betul Pak. Terus yang kedua, bagaimana sudah nasibnya mereka ini? Apa yang dilakukan oleh perusahaan ini atau vintage yang namanya Boots tadi untuk mengakomodir tadi yang konsumen-konsumen yang kena tipu gitu. Itu ya pertanyaan kedua. Ya, betul Pak. Ya. Silakan kelompok. Waduh, kelompok bagaimana nih? Ini kita kelas diskusi, bukan kelas diam-diam. Silakan kelompok 11. Tujuan saya ini buat ini ya diskusi kita, bukan Anda diam gitu. Kalau diam ngapain kita presentasi? Silakan kelompok 11, ayo. Kelompok 11 ada yang bisa bersuara? Jadi pertanyaan yang pertama tadi Hengki tentang ini apa? Kalau ada yang kena tipu begitu ya? Ya. Oke, Januar. Kalau cara mengatasi pelanggan mereka yang kena tipu itu,
Halo? Jadi begini Hengki, ini tadi pertanyaan tentang ini apa toh? Ini itu yang kalau tipu toh, kena tipu dari bos toh. Jadi dia punya artikel tidak menjelaskan kalau itu yang penipuan. Dia di sini hanya menjelaskan kalau ini dong punya penggunaan itu tidak mengetahui batas pengeluaran dan transfer online. Ini dengan karena itu para pengguna tidak dapat menambah uang tunai ke dalam akun bos mereka. Jadi mereka menggunakan dorang kayak tidak apa dengan ini bos begitu, tidak lebih mudah ini di sini dijelaskan. Kalau untuk dia punya itu sih yang untuk tertipu tidak jelaskan di dia punya artikel ini sih. Saya belum kasih hidup suara ya. Dengar suara saya? Oh ya. Oke, jadi tepat ya jawaban Yanuar ya. Karena memang di paper ini tidak ada bahas itu sama sekali. Ini paper riset ya. Jadi tolong kalau mau bertanya itu jangan asbun satu. Baca dulu ya. Itu saya kasih gunanya bukan hanya kelompok presentasi, tapi Anda pun ikut baca. Ya. Jadi kita sama-sama budayakan, bukan hanya kelompok dan presentasi dan Anda yang tidak presentasi. Saya pun sebagai dosen itu kasih paper yang sama sekali saya juga belum pernah baca sebelumnya. Tapi temanya sesuai dengan apa yang kita mau bahas hari ini gitu. Terkait konsumen di industri atau menggunakan e-wallet ya dalam case ini gitu. Atau dalam topik besarnya banking 5.0 karena semua e-wallet juga pasti punya hubungan dengan itu. Nah, gitu loh. Jadi baca dulu, jangan karena di sini unik ya, riset ini dia pakai big data gitu. Jadi dia bukan ke konsumen ya e-wallet baru dia sebar kuesioner, tidak gitu. Tapi dia menggunakan big data, pasti ini ada orang-orang yang background teknik informatika ya di belakangnya sehingga mereka bisa ambil ya data yang besar tadi, lalu mereka analisis gitu. Kalau kalian baca di halaman berapa ini? 5 di paper itu, di bagian metode, itu saya pikir dengan jelas sekali penelitian ini, peneliti atau beberapa peneliti ini menjelaskan bagaimana mereka mengambil data. Jadi mereka tidak wawancara, mereka tidak sebar kuesioner gitu, tapi mereka ambil. Karena saya setuju ya dengan cara mengambil data seperti itu dia menggambarkan kondisi real. Jadi ya kalau kita wawancara kan bisa saja objek penelitian kita itu apa ya istilahnya? Bukan tipu-tipu ya, tapi tidak jawab dengan jujur gitu loh. Tapi apa yang kita posting kalau kita keluhkan sesuatu kan kita berani terbuka dan berkata jujur kalau di media sosial. Nah, data-data dari media-media tersebut yang mereka tarik, terus mereka membuat beberapa klaster dan salah satu klaster itu mereka cerita bahwa mereka dapati temuannya bahwa konsumen itu ternyata banyak tidak puas. Gitu.
konsumen itu banyak ditipu gitu ya. Tapi Anda jangan tanya lagi ke kelompok ataupun ke penulis ini seperti apa tindak lanjutnya. Nah, di paper itu sebenarnya bukan bicara itu. Makanya kalau membaca itu, kalau dikasih artikel itu, ya baca. Gitu. Karena itu dari judulnya saja coba lihat. Examining actual consumer use of e-wallet. Jadi dia mau menguji ya konsumer yang real, konsumen yang aktual dalam menggunakan e-wallet. Dan dia menggunakan studi kasus big data ya. Dia menggunakan analisis big data gitu ya. Dan itu temuannya ya seperti yang kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Imelda tadi gitu. Jadi pertanyaannya please jangan arahnya ke situ. Jadi untuk paper-paper selanjutnya itu jangan ada pertanyaan yang model begini ya. Gitu. Baik ya. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan ada lagi satu orang mungkin yang mau bertanya. Jadi ini lebih siap lagi ya yang untuk penanya juga itu baca. Saya ingat dulu kalau kita sekolah di zaman saya 1 S2 itu kita kalau mau bertanya ya bukan tidak tahu, tapi justru kita sudah baca sama-sama isinya, terus kita diskusikan isi papernya gitu. Jangan tanya yang kayak gitu tuh, berat itu. Oke, ada lagi? Ini dia berarti apa ini? Sudah paham atau gagal paham? Nah, sekarang saya tanya coba ke kelompok. Bisa tidak riset model begini diterapkan atau kita ikut riset kayak begini atau kita bisa tirulah di konteks Indonesia, di konteks Sumba katakanlah atau NTT. Bisa tidak? Coba kelompok menjawab. Mistika mungkin ini matikan aja ya, stop sharing aja. Ya. Thank you. Coba kelompok. Mau Yanwar mau temannya Yanwar yang jawab silakan. Bisa tidak? Bisa kayaknya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, agak setengah mati sih. Kalau Mestika bisa, kalau Yanwar tidak bisa. Sekarang saya mau tanya, kenapa Yanwar setengah mati? Kalau menurut saya, Pak, agak setengah mati kalau saya, Pak. Karena Why? kalau mau Kenapa? ikut yang seperti tadi, Pak, yang contoh aja di Brasil. Di Brasil menggunakan WhatsApp untuk ini platform itu bisa mengirim uang. Orang menggunakan kirim uang itu Pak lewat WhatsApp. Kirim uang itu lewat WhatsApp. Mau terapkan di kita di sini Pak, contohnya. Oh ya kayaknya setengah mati Pak. Tidak bisa. Dan dia punya masyarakat yang istilahnya bagaimana di sini. Setengah mati. Oke. Tapi kalau dari sisi kita konteksnya Indonesia dikatakan. Jangan pikir Sumba. Konteks Indonesia kan the big data. Misalnya kita fokus ke pengguna apa, Dana atau OVO, itu kan pasti besar itu. Atau e-wallet tertentu. Bisa tidak kalau kita pakai big data begitu? Menurut Yanwar. Oh, Yanwar sudah diam. Coba Imelda atau Mestika. Imelda tadi mau jawab. Kalau menurut saya bisa. Big data Pak bisa Pak. Bisa Pak kalau pakai big data. Pakai big data bisa. Sendiri atau kalian butuh Bisa, teman yang tahu soal bagaimana pakai big data atau kumpul big data. Kalau Yanwar. Butuh ada teman orang lain. Atau Imelda. Harus ada toh yang istilahnya yang lebih itulah paham. Menguasai itu daripada kita. Okay. Karena kalau kita yang lebih paham. Oke. Kalau Atmestika tadi jawab kenapa bisa diterapkan riset seperti ini? Kenapa Atmestika alasannya? Mungkin ada alasan tertentu, silakan. Ya karena begini Pak, kalau menurut kondisi saat ini juga Pak, kalau pakai wallet sangat pas sekali kan
pada ini kondisi COVID sekarang tidak perlu lagi uang dengan uang, namanya pas pembelian pakai bayar uang, kan bisa pakai ke briling kayak ke kode-kode QR, Pak. Jadi bisa ya. Oke. Jadi Iya, bisa. oke. Jadi berarti kalau saya pembelajaran pertamanya adalah konteksnya ya, fenomenanya. Jadi kalau mau riset itu atau mau kita adopsi riset ini bisa asalkan ya dengan syarat tadi konteksnya sesuai. Jangan seperti Anwar bilang, misalnya dia angkat latar belakang dengan konteks misalnya di beberapa belahan dunia menggunakan WhatsApp untuk transaksi gitu-gitu. Nah, di kita pun itu konteks itu harus terjadi begitu. Nah, jangan kebanyakan gini, ini pembelajaran juga. Mahasiswa itu kadang lihat artikel di internet lalu sudah, oh Pak, saya mau teliti soal ini. Tapi tidak melihat fenomenanya di sini gitu loh. Sehingga istilahnya ya kagak nyambung, tidak nyambung jadinya. Nah, ketika ada artikel seperti ini, kalian baca lalu lihat, oh artikel ini ternyata dia tidak perlu turun lapangan, dia pakai big data. Oh bagaimana ya tadi yang ada email dia bilang, oke, kita cari teman atau orang yang bisa kumpul data gitu, pakai big data analysis gitu. Ya, seperti itu. Terus konteksnya seperti apa? Tadi misalnya di masa pandemi kan orang menghindari sentuhan sehingga penggunaan e-wallet itu jadi lebih tinggi. Nah, kira-kira fenomena di kita bagaimana? Apakah itu masih terjadi atau orang transaksi offline-nya masih makin banyak? Ada banyak juga gitu. Atau ada pertumbuhan misalnya. Oh, dari sebelum tahun 2020 di tahun 2019 ke bawah itu ternyata pertumbuhan e-wallet sekian. Terus dia meningkat gitu. Nah, itu kan menunjukkan ada fenomena gitu. Ya. Dan riset ini saya pikir sangat menarik ya kalau Anda baca temuan-temuannya itu ada ini nih di kita lihat di abstrak ini ada 4 temuan ya. 4 temuan utama riset ini terkait penggunaan e-wallet ya. Ada 4 temuan. Yang pertama ternyata orang itu kalau pakai e-wallet itu ternyata dia berusaha untuk mendapatkan cashback gitu ya. Dia tertarik karena e-wallet itu menawarkan cashback, kemudian ada reward gitu-gitu. Dan itu juga saya dan itu kalau saya rasa itu terjadi di saya juga gitu. Waktu saya pindah dari memang pandemi itu adalah faktor utama waktu saya berpindah dari transaksi penggunaan tunai ke non tunai gitu. Tapi ada motif ini juga kayak cashback gitu. Kan senang gitu. Kemarin beli apa pulsa ke apa itu dapat cashback dapat bonus 20.000. Nanti kalau saya beli pulsa lagi yang harga 100.000 akhirnya saya hanya bayar 40.000 karena ada bonusnya senilai 20.000 tadi. Nah itu juga. Kemudian yang kedua itu kalau kita lihat di sini juga dia menggunakan e-wallet ya. Itu ternyata menggunakan interface atau tampilan di e-walletnya itu yang sifatnya user friendly. Jadi nyaman dengan penggunanya ya. Apalagi kalau kita buka misalnya kita pakai GoPay, Dana, OVO, Link Aja dan lain sebagainya itu kan interface-nya harus yang friendly ya dalam tanda kutip. Kemudian ada promosi gitu. Kalau buka Link Aja itu saya kebetulan e-wallet yang saya pakai itu penuh promosi ya. Dan juga kita bisa mengatasi masalah-masalah secara real time gitu ya. Real time. Begitu. Terus yang ketiga itu adanya persaingan ternyata ya, persaingan di dalam penggunaan e-wallet ya. Saya pikir di Indonesia juga sama ya konteksnya. Dan juga ada bagaimana low rate ya atau tingkat yang rendah terkait
adopsi untuk penggunaan e-wallet secara besar-besaran. Nah, kalau tadi pertanyaannya Hengki itu sebenarnya itu bagian dari proses analisis atau hasilnya. Jadi tidak semua data yang dia kumpulkan itu Hengki menunjukkan hasil yang tidak baik gitu. Tidak demikian gitu. Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang karena dari data ini ada sekian frekuensi dengan presentasi sekian yang mengalami masalah gitu ya, yang mengalami masalah. Tapi ada juga yang positif gitu, karena mereka dapat reward gitu. Jadi tidak semua isinya masalah gitu di penggunaan aplikasi apa ini namanya, Boots ya, Boots gitu. Terus saran berikut juga ya buat kelompok itu ketika presentasi, please Anda itu ada istilah kata-kata yang sulit itu cari duluan baru ngomong. Kayak tadi itu ngomong boot saja keliru ya. Ngomong ada tadi beberapa istilah-istilah yang sangat-sangat vintage itu tidak tersampaikan dengan baik. Makanya sebelum presentasi itu cari tahu dulu kata yang benarnya apa. Ya. Mungkin bagi orang lain itu tidak penting, tapi kalau bagi saya, kalau saya menilai Anda itu menunjukkan Anda tidak siap gitu dengan hal-hal yang kecil tadi. Itu ya untuk paper pertama ya. Ini paper yang baik sekali ya, makanya dia juga tembus ke level riset yang bukan main-main juga ya, karena dia melakukan analisis yang sangat-sangat mendalam ya. Dan juga dia pakai statistik ya, di sini dia pakai SEM juga untuk menguji apa yang dia ingin buktikan di sini atau yang ingin dia uji dalam riset ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya pikir kelompok 11 cukup. Kita pindah ke kelompok berikutnya, kelompok 12. Sudah siap kelompok 12? Siap, Pak. Oke, baik. Kelompok 12 akan mempresentasikan artikel yang berjudul COVID-19 and e-wallet use intention, a multi-group analysis between Indonesia and Malaysia. Silakan, kelompok 12. Siap, Pak. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami, kelompok 12. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang COVID and e-wallet usage intention, a multi-group analysis between Indonesia and Malaysia. Atau Indonesianya, bisa dengar sound suara, teman-teman? Bisa. Oke. Bisa. Atau Indonesianya COVID-19 dan niat pengguna e-wallet, analisis multigroup antara Indonesia dan Malaysia. Jadi kenapa penelitian ini menggunakan analisis multigroup, yaitu multigroup analisis atau biasa disingkat dengan MGK atau analisis multi-sampel dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan analisis data berdasarkan data sampel karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan 2 atau lebih karakter. Karena di sini kan ada Indonesia dan Malaysia. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menguji niat pelanggan menggunakan e-wallet selama pandemi COVID-19, membandingkan Indonesia dan Malaysia menggunakan analisis multigroup. Jenis data dan teknik pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden sampel di Indonesia dan Malaysia. Terkumpul 259 responden dari Indonesia dan 207 dari Malaysia. Jadi, kenapa penelitian ini memilih untuk meneliti di negara Indonesia dan Malaysia itu karena kedua negara tersebut dipilih karena Indonesia dan Malaysia dapat dianggap sebagai 2 negara terparah di ASEAN yang terkena dampak COVID-19.
Lalu teknik analisis data. Model diuji dengan menggunakan pendekatan PLS, PLS Structural Equation Modeling atau disingkat SEM. Jadi dalam sebuah penelitian seringkali peneliti dihadapkan pada kondisi di mana ukuran sampel itu cukup besar tetapi memiliki landasan teori yang lemah dalam hubungan di antara variabel yang dihipotesiskan. Namun tidak jarang pula ditemukan hubungan di antara variabel yang sangat kompleks, tetapi ukuran sampel datanya itu kecil. Partial square atau ini PLS adalah salah satu metode alternatif structural equation modeling atau itu disingkat SEM yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ini mumpung dia dapat rezeki akhir tahun. Penggunaan Smart PLS sangat dianjurkan ketika kita memiliki keterbatasan jumlah sampel sementara model yang dibangun itu kompleks. Kebijakan physical distancing akibat coronavirus COVID-19 telah mempengaruhi sosial ekonomi secara signifikan. Menurut WHO, pengertian physical distancing adalah jarak manusia secara fisik saja. Beda jarak fisik dan jarak sosial cukup jelas. Karena physical distancing hanya menjaga jarak fisik dan tidak memutuskan hubungan karena keterlibatan atau hubungan sosial. Mohon maaf, bisa di-mute siapa yang ada. COVID-19 atau SARS-CoV-2. COVID-19 merupakan nama yang diberikan WHO untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Sementara itu SARS-CoV-2 adalah virus corona yang mengakibatkan infeksi pernapasan. Gitu. Seperti yang kita ketahui kalau coronavirus dan SARS-CoV-2 ini dapat dengan mudah ditularkan jika terkena tetesan tersebut mendarat di benda mati. Bahkan kalau uang fisik bisa menjadi media virus ketika disentuh oleh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, WHO menyarankan untuk menggunakan uang digital jika memungkinkan. Jadi virus corona varian. Terus selain COVID-19, dengan SARS-CoV-2 ini kan sekarang ada yang terbaru lagi kalau misalnya teman-teman baca di berita atau mungkin lihat di TikTok. Jadi ada virus corona varian Omicron itu ditemukan di Malaysia dan Singapura. Kita doa-doa saja supaya tidak masuk di Indonesia. Salah satu bentuk alternatif pembayaran mobile adalah pembayaran e-wallet. E-wallet adalah jenis uang elektronik di mana uang disimpan di server, bukan di kartu chip. Maksudnya itu di kartu ATM berbasis chip, jadi dibilang kartu chip. Pemerintahan Indonesia dan Malaysia merespon hampir serupa di mana pemerintah Malaysia mengatur Movement Control Order atau biasa disingkat MCO. Dan pemerintahan Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat PSBB. Jadi kalau di Malaysia itu namanya MCO dan di Indonesia itu namanya PSBB. Di Malaysia itu sebelum wabah ini pembayaran non-tunai melalui smartphone sudah populer di beberapa negara berkembang ya seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Jadi sebelum tahun 2020 di tahun-tahun belum munculnya COVID itu sudah pembayaran secara online itu sudah digunakan ya di negara-negara berkembang, bukan baru saja. Di Indonesia terdapat penyedia e-money atau e-wallet berbasis server seperti Dana, GoPay, OVO, Link Aja, dan lain-lain. Kalau di Malaysia itu namanya BotsPay, Touch and Go Wallet, dan GrabPay. Ini yang paling populer, mungkin masih ada yang lain-lain. Yang lain-lain gitu di Malaysia. Secara umum hampir semua penelitian menemukan bahwa efek persepsi risiko tersebut perilaku adalah negatif. Jadi begini, sebelumnya
Saya sudah jelaskan tadi bahwa sebelum adanya wabah ini, penyebaran non-tunai melalui smartphone sudah populer di beberapa negara berkembang seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Jadi studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak jenis risiko yang terkait dengan internet atau transaksi online, termasuk risiko kinerja produk, risiko keuangan, risiko waktu dan kenyamanan, dan risiko psikologi. Maksudnya itu ada banyak sekali risiko yang merupakan dampak negatif saat melakukan pembayaran online atau menyimpan uang berbasis server. Namun sejak munculnya wabah mematikan seperti COVID-19 ini, semua jadi berubah, kayak terbalik gitu. Jadi risiko yang dirasakan terkait dengan penularan virus akan secara positif mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan uang non fisik. Jelas sekali ya bahwa setelah munculnya virus COVID-19, pembayaran secara online dan menyimpan uang dalam dompet digital adalah cara terbaik dan sebagai alternatif untuk menghentikan penularan virus COVID-19. Sebanyak 466 responden berhasil dikumpulkan dari Indonesia dan Malaysia antara Maret sampai April tahun 2020 kemarin. Ada 259 responden dari Indonesia dan 207 dari Malaysia, sedangkan untuk data di Indonesia, laki-lakinya itu 159 atau 61,4%, lebih dominan dibandingkan dengan responden perempuan, yaitu 100 atau 18,6%. Berbeda dengan data Indonesia, respon perempuan lebih mendominasi, yaitu 117 atau 56,5%. Lalu penelitian ini diuji model pengukuran atau validitas dan reliabilitas. Pendekatan structural equation modeling atau tadi yang tadi saya sudah bahas, structural equation modeling CEM digunakan untuk menguji model pengukuran dan struktural. Lalu uji model struktural, pengujian hipotesis dan analisis multigroup. Dari hasilnya itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa wabah COVID-19 telah membuat pelanggan di kedua negara khawatir terinfeksi SARS-CoV-2 yang kemungkinan dapat ditularkan melalui uang fisik. Jadi dalam konteks penelitian ini, persepsi risiko COVID-19 secara signifikan mempengaruhi niat pelanggan untuk menggunakan e-wallet. Di sisi lain itu berarti persepsi risiko COVID-19 memiliki hubungan negatif dengan niat menggunakan uang fisik. Menariknya, pengaruh dukungan pemerintah terhadap niat pengguna e-wallet tidak sama antara Indonesia dan Malaysia. Itu hanya signifikan di Malaysia dan di Indonesia itu tidak. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa cuman di Malaysia yang signifikan, sedangkan di Indonesia itu tidak. Pasti saya mau bertanya-tanya kenapa Malaysia signifikan tetapi Indonesia itu tidak. Padahal kedua negara ini negara yang terparah terdampak virus corona. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia itu relatif sama dalam sejarah dan budaya, namun keduanya berbeda dalam hal karakteristik dan gaya hidup konsumen, lebih khususnya dalam bentuk persepsi, sikap, dan perilaku. Kepercayaan loyalitas masyarakat kepada pemerintah yang dipengaruhi oleh sistem politik di kedua negara ini mungkin bisa menjelaskan hasilnya. Seperti yang dikemukakan, mungkin teman-teman pernah lihat di berita atau di mana begitu, orang-orang di Malaysia itu sangat menghormati raja dan pemerintah gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi hal itu membuat masyarakat Malaysia merasa bahwa pemerintah mereka tuh benar-benar berpihak pada mereka untuk mendukung mereka. Apalagi di masa COVID-19 ini, persepsi dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir yang dirasakan masyarakat. Menanggapi maraknya wabah COVID-19, pemerintah Malaysia itu memutuskan untuk mengatur MCO ke seluruh wilayah. Tadi kan saya sudah sempat bahas MCO itu Movement Control Order. Kalau di Indonesia itu kan PSBB. Ya,
Dalam bentuk yang hampir serupa, pemerintahan Indonesia mengatur pembatasan sosial berskala besar, itu PSBB. Ini membatasi orang-orang dari memiliki kerumunan. Namun PSBB tersebut diatur secara parsial, hanya di kota-kota tertentu yang COVID-19-nya itu banyak. Jadi akibatnya bantuan pemerintah hanya diberikan kepada masyarakat di wilayah penerapan PSBB. Namun pendampingan tersebut tidak dirasakan merata oleh mereka yang tinggal di wilayah PSBB. Maksudnya di Indonesia itu cuma yang diperhatikan wilayah yang menerapkan PSBB, tapi tidak merata gitu. Akibatnya, banyak dari mereka menolak untuk tinggal di rumah dan bersikeras bekerja di luar seperti biasa. Mungkin inilah yang alasan mengapa pengaruh dukungan pemerintah terhadap niat menggunakan e-wallet itu tidak signifikan. Kesimpulan itu, temuan menarik lainnya mengungkapkan bahwa pengaruh yang tidak signifikan dari dukungan pemerintah pada niat untuk menggunakan e-wallet sepenuhnya dijelaskan atau dimediasi oleh manfaat yang dirasakan. Terakhir, penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam dukungan dan niat pemerintah untuk menggunakan e-wallet. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dukungan pemerintah dari Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Singkatnya, penelitian ini menyoroti bahwa COVID-19 dapat mendorong niat pelanggan untuk menggunakan e-wallet. Sekian dari presentasi kelompok 12. Bagi Itu tadi, sabar. Itu tadi yang Indonesia tidak signifikan ya untuk pemerintahnya. Iya Pak. Tapi dia signifikan untuk mendorong ini ya, mempengaruhi yang intention to use e-walletnya. Niat menggunakan e-walletnya signifikan dari Iya Pak. Oh, dua negara itu ya? Iya Pak. Malaysia. Iya Pak. Terima kasih Vira. Iya Oke, Pak. silakan. Kelompok Vira sudah menawarkan tadi dari kelompoknya Vira, kelompok 12. Ini juga artikel yang unik sekali lagi, unik dan bisa diterapkan sih harusnya. Silakan. Jangan ada yang tanya lagi, kenapa pemerintah Indonesia menerapkan PSBB seperti itu dan Malaysia kayak gitu ya. Itu pertanyaan yang out of the box gitu ya, keluar dari pembicaraan kita. Silakan. Waduh ini diam tanda apa lagi? Ayolah diskusilah. Jangan diam-diam aja. Halo? Kalau kamu tidak bertanya, saya yang tanya. Kalau artikel seperti ini atau model seperti ini bisa diterapkan tidak? Untuk tulisan skripsi. Vira dan kawan-kawan. Kawannya Vira deh, jangan Vira. Silakan. Kawannya Vira ini siapa saja? Ada Yustini. Bisa, Andrea, Pak. Rovinus. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Seluruh model ini? Seluruh modelnya yang kalian adopsi total? Kalau dari saya Pak itu bisa kita terapkan, tapi tidak semua model yang digunakan. Mana Misalnya yang kalian terapkan yang mana coba? Kalau di Indonesia itu Pak,
Ya ini risetnya di Indonesia juga. Mana? Tidak semua. Berarti potong ya? Iya, Pak. Dipotong. Iya, Pak. Kalau seandainya Rovinus pilih yang mana? Oh, kalau dari saya, Pak, ini tergantung dari mana, maksudnya tergantung yang mana yang kita teliti, Pak. Kita mau teliti eh, datanya kita pakai di Indonesia seperti aplikasi yang kita pakai itu aplikasi ini e-wallet yang digunakan oleh Indonesia seperti Dana, terus GoPay dan link aja. Oke. Ya sebenarnya model ini kalau Anda mau S3 gitu ya, atau S2 gitu. Kalau Anda S1 potong aja. Misalnya saya lebih tertarik soal ini, perceive COVID-19 risk terhadap intention to use e-wallet. Kira-kira apa ya? Signifikan tidak kalau untuk konteks kita ya di NTT? Karena tadi kan Vira jelaskan bahwa ya, tapi kalau government is support ya, government support mungkin iya, karena tadi penerapan PSBB di Indonesia itu berbeda dengan di Malaysia. Jadi mungkin di Indonesia tidak signifikan, di Malaysia signifikan. Tapi kalau perceive COVID-19 risk itu saya pikir bisa mendorong penggunaan atau minat orang untuk menggunakan e-wallet ya. Tapi seperti tadi yang dijelaskan oleh Rovinus, kita harus cari data dulu. Di sini intention to use e-walletnya gimana? Ada peningkatan kenaikan persentase tidak gitu orang pakai e-wallet. Jangan-jangan orang pakai e-wallet itu tidak banyak gitu, atau cenderung stabil atau tidak meningkat dari tahun-tahun sebelum pandemi gitu. Nah, itu saya pikir baik gitu. Kemudian di sini juga artikel ini baik ya dalam dia menjelaskan bagaimana misalnya setiap hipotesis itu dia bangun. Gitu. Nah ini yang saya bilang kalau tulisan yang baik, terutama pengujian pengaruh itu seperti ini ya. Kalau dia punya hipotesis, dasar hipotesis yang sangat-sangat baik itu saya pikir yang seperti ini. Kemudian hal yang menarik juga dari paper ini ya, itu sebenarnya di abstrak itu temuannya dia menarik sekali ya. Bahwa ternyata itu COVID-19 itu bisa mendorong atau bisa meningkatkan minat orang pakai e-wallet, dan itu terbukti di beberapa kasus, termasuk saya sendiri ya, itu alami, atau mungkin Anda juga alami, karena betul-betul takut untuk bersentuhan. Uang aja itu, habis sentuh uang, itu pulang itu cuci tangannya itu kayak orang habis kena kuman dari mana gitu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi ini hal yang saya pikir patut digarisbawahi di paper ini. Ya. Dan konsumen e-walletnya juga banyak ya ternyata di Indonesia. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Poin pertanyaannya masih ada. Tidak ada. Ini sudah kong kali kong Nemvira kah? Tidak ada. Tidak Pak, tidak pernah. Ya Tidak ada, makanya Pak. diam-diam gitu. Ya karena papernya juga jelas ya kalau kita baca. Kalau Anda tanya apakah ada yang pernah meneliti ini Pak, sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Asik. Ide lagi. Oh Pak Inyo tuh hobi lempar ide.
Silakan, Anda mau telan itu ide atau tidak mau? Oke, saya pikir kalau tidak ada pertanyaan cukup. Tidak ada ya? Yakinin tidak ada. Kalau tidak ada, jawab ke satu kelas. Tidak ada, Pak. Gitu. Biar saya tahu sedikit. Tidak ada, Pak. Diam Tidak begini ada, Pak. bagaimana sih bisa Tidak ada, ada? Pak. Tidak ada, Oh, Pak. ya. Mungkin sudah jelas tadi, Pak. Ya. Iya, Cuma karena masih tidak kasih tahu. terlalu jelas. Kasih tahu ke saya, Pak. Tidak ada gitu loh. Kasih tahu. Karena saya bukan Tuhan yang bisa mendeteksi isi pikiran Anda. Oke, good. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 13. Ada kelompok 13? Ada, Pak. Kelompoknya Liberius, Jandri, Ada, Pak. Jorgi, Indra. Oke. Silakan. Ini akan membahas topik atau judul The Impact of COVID-19 on Consumer Behavior in Retail Bank atau bank retail ya. Ini pembuktiannya dilakukan di Rumania. Silakan. Jadi baik, kelompok kami akan membahas terkait artikel dampak COVID-19 terhadap perilaku konsumen di perbankan retail, bukti dari Rumania. Pendahuluan, pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian global dan kehidupan sehari-hari konsumen, serta sektor perbankan yang harus memenuhi harapan dan tantangan yang dihadapi saat pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 pada sektor perbankan termasuk penggunaan saluran digital dan pembayaran digital yang semakin intensif. Perubahan perilaku konsumen, relaksasi beberapa ketentuan, regulasi, dan pengawasan, tetapi juga tantangan baru terkait ketahanan operasional. Pandemi COVID-19 juga telah mengubah perilaku konsumen di perbankan retail di Rumania. Lebih tepatnya, konsumen retail telah diwajibkan untuk menggunakan lebih banyak pembayaran digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jorgi. Tinjauan literatur, tren perilaku konsumen perbankan retail dan dampaknya terhadap strategi perbankan dilatar belakangi penerapan lockdown dan social distancing untuk meredam penyebaran virus. Konsekuensi langsung dari COVID-19 adalah peningkatannya penggunaan layanan online. Pergeseran menuju belanja online di China digarisbawahi oleh Kraven et 2020 menganggap bahwa preferensi pelanggan yang berubah tidak mungkin kembali di normal prawabah atau sebelum adanya pandemi COVID-19. Mengikuti kemungkinan perubahan dalam preferensi pembelian pelanggan ini, model bisnis bank akan sangat dipengaruhi. Saluran distribusi menjadi salah satu dimensi perubahan dimensi perbankan yang paling berpengaruh. HO 2020 mengatakan beberapa tren perilaku konsumen yang ditentukan oleh langkah-langkah untuk membatasi kontak fisik dan penggunaan uang tunai di bawah krisis pandemi. Boehler et al. Studi menjelaskan bahwa bank harus mendorong penggunaan layanan jarak jauh dengan meluncurkan pesan positif dan berorientasi keselamatan untuk mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik. Dari perspektif ini, bank harus mempertimbangkan semua segmen konsumen, di antaranya bagian populasi yang lebih tua yang secara khusus
terpapar COVID-19 dan lebih enggan untuk merangkul layanan digital dalam konteks penurunan kunjungan cabang. Bank harus menyederhanakan antarmuka online mereka dan memberikan materi edukasi kepada konsumen tentang cara menggunakan saluran non-cabang Marketer 2020 sebagai contoh dengan menganalisis dampak pandemi COVID-19 pada penggunaan uang tunai dan pembayaran Carry Our Community dan Force 2020 menjelaskan bahwa pergeseran ke pembayaran digital mungkin berdampak negatif pada konsumen yang lebih tua dan tidak memiliki rekening bank, yang menunjukkan bahwa uang tunai harus dipertahankan. Pekerjaan yang sama menunjukkan perilaku terhadap uang tunai dan langkah-langkah yang diambil oleh beberapa pemerintah dan bank sentral. Beberapa negara, termasuk India dan Indonesia, telah mendorong penggunaan pembayaran tanpa uang tunai. Ya, slide selanjutnya saya berikan kepada Jendri. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya melanjutkan metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif dalam bentuk survei lapangan berdasarkan kuesioner. Kuesioner dikembangkan dan diuji untuk menghilangkan kemungkinan kesalahan isi dan formulir. Kami mendistribusikan kuesioner menggunakan platform online ke pelanggan layanan perbankan retail acak dari wilayah metropolitan perkotaan. Jawaban dicatat selama Mei 2020 dan sampai akhir terdiri dari 738 tanggapan yang valid dari konsumen perbankan wilayah metropolitan. Penelitian ini membawa wawasan baru tentang konsumsi layanan perbankan retail, pandemi, dan memvalidasi model konseptual mengenai penerimaan layanan internet dan mobile banking. Hasil penelitian tersebut antara lain menyoroti bahwa variabel persepsi dampak pandemi COVID-19 terhadap gaya hidup konsumen berpengaruh langsung dan positif terhadap variabel sikap terhadap layanan internet dan mobile banking. Dimediasi oleh variabel lain seperti keamanan penggunaan internet dan mobile banking serta kepercayaan di bank. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Tujuan ke bank selama masa pandemi. Hasil survei menegaskan asumsi kami mengenai pembatasan kunjungan nasabah ke lokasi fisik bank mereka, hampir 5,8%. Responden tidak pernah mengunjungi bank mereka selama pandemi, sementara 25,9% responden hanya mengunjungi bank selama sebulan sekali. Namun demikian, mayoritas peserta telah menggunakan kunjungan tunai mandiri atau yang biasa disebut dengan ATM. Pada periode ini 33,3% sebulan sekali atau 29,7% dalam 2 minggu sekali, dan 17,3% seminggu sekali, dan 6,2% bahkan lebih sering dari sekali seminggu. Layanan yang paling banyak diakses melalui ATM adalah memberikan tunai
sebanyak 92,3% responden. Dan setoran tunai 29,8% responden. Yang menunjukkan bahwa bahkan di wilayah metropolitan penggunaan uang tunai masih penting di Rumania. Penggunaan perbankan online atau seluler. Online atau mobile banking banyak digunakan bahkan sebelum pandemi, sekitar 81,3% responden. Dan perbedaan setelah merebaknya pandemi COVID-19 kecil akan hal perilaku yang dimodifikasi. Hasil ini sesuai dengan laporan stabilitas keuangan NBR Desember 2019 yang menyebutkan bahwa layanan perbankan digital di sistem perbankan Rumania telah dipromosikan bahkan hingga pecahnya krisis COVID-19 untuk mengoptimalkan biaya operasional. Poin yang selanjutnya, percaya pada sistem perbankan. Selama periode pandemi, persepsi nasabah terhadap bank di Rumania dalam hal kepercayaan telah meningkat. Namun dari persepsi yang berbeda, menuntut survei kami sebanyak 56,2%. Responden setuju bahwa bank menganggap kepentingan mereka yang paling penting. Bekerja sebagian kecil atau sangat kecil. Yang terakhir, khusus online tutorial. Kursus dan tutorial untuk membiasakan penggunaan saluran digital sangat dibutuhkan oleh 51,1% responden, yang menunjukkan perlunya pengalaman seperti itu. Slide yang berikutnya saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan. Oke, selanjutnya hasil survei menunjukkan perilakunya mengidentifikasikan upaya Bank Rumania untuk menawarkan khusus pendidikan keuangan untuk semua kategori pelanggan muda di tahap bertahan kehidupan atau bahkan di usia tua. Selain itu, dalam konteks pandemi, upaya bank ke arah ini memperoleh dimensi baru, keterampilan digital, karena harus lebih banyak dilakukan secara online, yang juga berimplikasi pada peningkatan keterampilan digital pengguna. Dengan latar belakang ini, menawarkan tutorial online untuk pelanggan dengan sedikit keterampilan di bidang atau bagi mereka yang enggan menggunakan atributif tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh survei, pelanggan perbankan retail di Rumania masih mementingkan uang tunai yang diambil dari ATM. Karena itu, bank harus merencanakan program pemasaran untuk mempromosikan penggunaan seluler online. Misalnya, keterampilan dengan fintech harus menjadi peluang untuk memberikan solusi digital yang tepat untuk profil konsumen retail dan sektor perbankan Rumania. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan pada perbankan online, bank juga harus meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, menyertai manfaat yang mereka tawarkan, tetapi juga langkah-langkah yang mereka ambil untuk meningkatkan keamanan
transaksi online akan risiko. Menurut pendapat kami, manajemen Bank Rumania harus merancang produk baru untuk meningkatkan daya tarik proses tabungan, meningkatkan tingkat suku bunga rendah saat ini. Arah lain yang harus diikuti bank mengacu pada produk kredit. Dalam kondisi ketidakpastian besar yang dihasilkan oleh krisis COVID-19, bank diharapkan memenuhi persyaratan pelanggan dan menunjukkan fleksibilitas dalam menegosiasikan kondisi pinjaman dan pembayaran kembali. Selanjutnya dibacakan oleh Rius Leroy. Sepertinya Rio sudah ikut kuliah dan saya akan melanjutkan. Simpulan hasil penelitian tersebut antara lain menyoroti bahwa variabel persepsi dampak pandemi COVID-19 terhadap gaya hidup konsumen berpengaruh langsung dan positif terhadap variabel sikap terhadap layanan internet dan mobile banking, dimediasi oleh variabel lain seperti keamanan penggunaan internet dan mobile banking serta kepercayaan di bank. Beberapa implikasi sosial dan manajerial juga dibahas karena kemungkinan kecenderungan penggunaan layanan internet mobile banking akan tetap ada bahkan setelah tahap pasca pandemi. Seiring dengan berkembangnya model perilaku konsumen baru, bank di Rumania harus meningkatkan inisiatif mereka untuk menawarkan kursus pendidikan keuangan dan tutorial online untuk membiasakan pelanggan dengan penggunaan saluran digital. Bank juga harus meningkatkan komunikasi dengan nasabah dan merancang produk dan layanan baru untuk meningkatkan daya tarik proses tabungan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Pak. Oke, terima kasih Georgie. Ya, Pak. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Kalau bertanya di kelompoknya Georgie itu dapat bonus poin berlipat ganda. Dan kemungkinan Anda mendapat nilai A makin tinggi. Silahkan yang mau bertanya ke kelompok Georgie, bisa langsung otomatis dapat A kalau pertanyaannya bagus. Silakan. Ya, teman-teman tolong. Mohon maaf, mahasiswa penyusup tolong di luar. Kemarin juga kuliah vintage ada Ibu Lita, sekarang ada Ibu Kapro juga ya. Amazing. Oke. Baik, silakan yang ingin bertanya langsung bisa dapat A. Abaikan saja ya gambar-gambar yang ada di layar handphone Anda. Silakan. Ya, jadi ada satu pernyataan tadi ya di paper ini yang bilang kalau orang tua, begitu ya Georgie, orang tua itu tidak terlalu menyukai penggunaan online atau penggunaan e-wallet gitu ya, atau penggunaan banking secara online, tapi mereka memilih cara yang konvensional gitu ya. Yep. Nah, kira-kira bentuk itu masih konteks tidak dengan Indonesia? Atau kita tarik lagi di NTT atau Sumba pada khususnya? Menurut kelompok. Kita diskusi yuk. Oke, coba.
kelompok. Kira-kira itu konteks riset ini kan di Rumania, di mana ya mungkin di sana respondennya atau secara struktur demografi lebih banyak orang yang sudah tua. Kalau di konteks kita kira-kira Indonesia atau lebih tepatnya di NTT Sumba Timur itu bagaimana kalau menurut kelompok? Silakan. Ibu Kapro memantau. Oh ya, silakan Bu Kapro. Kita lagi diskusi nih, menarik diskusinya. Ya, yang diskusi saya aja yang ngajak, Bu. Bisa yang 70 lebih ini diam, Bu. Ya. Terima kasih. Ayo Jorgi and crew, silakan. Mana nih Georgie nggak jawab nih? Iya Ibu, bisa tolong pertanyaan dari Pak Jaringan bisa Bu? Alasan sekali. Yang saya tanya tadi, kan tadi di Rumania ini bahwa orang yang sudah tua tadi tidak mau pakai pelayanan ini internet banking gitu-gitu. Mereka lebih pilih ke ATM ya untuk ambil uang dan bertransaksi. Nah, kira-kira itu konteks di kita ini ya Indonesia atau di NTT atau di Sumba Timur itu begitu tidak kayak yang ada di artikel, fenomenanya begitu tidak atau beda gitu. Jelas. Kalau menurut saya Pak, kalau untuk Indonesia sendiri itu masih sama kayak di Rumania, dorang lebih pilih pergi langsung. Tahu tidak struktur penduduk Indonesia lebih banyak orang tua atau lebih banyak kaum milenial, generasi Z gitu-gitu? Ya, menurut saya sih begitu Pak, karena masih data banyak. Dulu, jangan menurut saya. Data dulu. Ya, lanjut. Karena kebanyakan juga begitu Pak. Kayak kami sendiri juga banyak kaum milenial yang kadang lebih pilih pergi ATM. Milenial itu generasinya saya. Kalau kalian itu kayaknya Z deh. Z ya Pak. Lanjut. Masih banyak yang lebih pilih kita langsung ke ATM, saya begitu Pak. Oke, baik. Nah, kalau ada fenomena demikian, Georgie, nah itu kalian bisa adaptasi gitu loh. Maksudnya paper ini bisa diadaptasi, adopsi di konteks kita, tapi menyesuaikan fenomena gitu. Cari datanya, cari informasinya untuk mensupport gitu loh. Sehingga tadi fenomena bahwa penggunaan vintage di perbankan ya itu makin baik. Ini saya baru baca satu berita masuk di saya dari IDX ini. Fenomena perbankan digital itu adalah ancaman bagi teller. Jadi kalau Anda mau jadi sarjana ekonomi terus kerjanya di bank jadi teller itu lebih baik mengubur mimpi itu. Kenapa? Karena ya itu tadi disrupsi teknologi terjadi yang menyebabkan ya mesin yang bekerja gitu ya. Nah, kalau perilaku memang kita lihat masih banyak juga ya yang belum menggunakan internet banking, tapi pada dasarnya arahnya ke situ gitu. Walaupun memang masih banyak ya yang menggunakan transaksi secara offline. Bisa tidak kalau kita ide risetnya, Georgie, membandingkan pengguna yang pakai ATM tadi atau yang masih cara lama dengan yang internet banking? Bisa tidak kalau untuk kita konteks riset banking 5.0 ini? Bisa tidak? Bisa Pak, karena banyak juga yang mau berubah begitu Pak. Jadi bisa analisis komparasi itu ya, perbandingan. Oke, baiklah. Ada lagi yang mau ajak diskusi? Sudah jam 6.16. Ada?
Oke, baiklah. Kalau tidak ada, ini yakin tumben hari ini kompak kan banyak yang nggak mau ajak diskusi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, Bu Ketua kelas sudah presensi, sudah absen? Sudah, Pak. Oke. Baiklah, kalau begitu saya hentikan rekaman.